Ini saya cocoknya pakai tukang harian, atau kita borongin aja, borongin tenaga, atau kita borongin sekalian semua, borongan tenaga sama material. Nah, di video ini saya akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangan apabila kita menggunakan sistem borongan tenaga plus material. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi bikin konten seperti ini. Jadi, langsung saja kita mulai videonya. Nah, yang dimaksud dengan borongan tenaga plus material adalah kita menentukan harga yang disepakati atau nilai yang disepakati antara kita dengan tukang atau dengan mandor atau dengan kontraktor. Berapa saya nilai untuk pekerjaan tertentu, misalkan untuk pekerjaan dinding. Jika satu dinding 100 meter persegi, per 1 meter perseginya harganya adalah 150.000 atau 200.000, maka ya kita membayar senilai 150.000 dikali 100 meter persegi. Nah, itu yang akan kita bayar untuk tenaga dan material. Jadi kita tidak akan dipusingkan dengan beli material atau ngurus tukangnya. Pokoknya kita terima beres saja. Yang penting sesuai spek. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah anggarannya lebih pasti. Kita tidak dipusingkan berapa sih nanti bayar materialnya, berapa sih nanti bayar tukangnya. Saya takut tukangnya begini begitu. Nah, itu urusan pemborong atau kontraktor. Kita nggak dipusingkan dengan itu. Kita cukup kenal ya pemimpinnya aja atau project manager atau direkturnya. Kalau kita nggak cocok atau kita ada masalah, tinggal tegur satu orang gitu loh. Kita nggak berhubungan dengan orang banyak yang bakal menyita waktu kita. Lalu keuntungan nomor 2 adalah pemilik tidak terlalu capek dengan proyek. Tentu jika kita menggunakan sistem borongan tenaga dan material, entah kepada pemborong maupun kontraktor, ya kita bisa lebih tenang, tidurnya bisa lebih nyenyak ya. Tidak dipusingkan dengan, wah tukangnya datangnya siang, wah tukangnya malas. Nah, itu urusan kontraktor ya. Kita nggak pusing. Pokoknya kita bayar berdasarkan hasil mereka kerja gitu aja. Kita tinggal ngitung aja progres mereka berapa persen. Lalu kita bayar. Kalau kita nggak cocok, kita bisa tinggal komplain. Enaknya itu, kita nggak pusing. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu, orangnya adalah sibuk, maka sistem ini sangat cocok. Lalu apa sih kekurangannya kalau menggunakan sistem ini? Yang pertama kekurangannya adalah resiko uang dibawa kabur ya. Misalkan kita udah bayar DP, uangnya dibawa kabur. Maka pastikan ketika teman-teman menggunakan sistem ini, orangnya memang dapat dipercaya ya. Ya kalau lebih aman mungkin kontraktor yang memang udah punya kredibilitas ya. Lalu kekurangan yang kedua adalah resiko tidak sesuai spek. Nah, ingat teman-teman, ketika kamu mempercayakan kepada kontraktor ataupun pemborong, terkadang mereka itu memainkan spek yang misalkan besinya harus besi 10 diganti jadi besi 8 gitu ya, untuk menghemat biaya. Nah, jika tidak sesuai dengan RAB, ya tentu kita akan dirugikan dong. Makanya teman-teman juga harus memastikan bahwa spek yang mereka pasang atau mereka gunakan itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam rencana anggaran biaya. Teman-teman caranya mungkin bisa ya sebelum dicor, misalkan besinya difoto dulu ya, jarak-jarak besinya berapa, tulangan besinya ada berapa biji, kan bisa seperti itu. Tidak harus dikontrol terus menerus. Lalu yang resiko yang ketiga, resiko kurang rapih ya. Ini sih kadang-kadang ya, tapi sebenarnya kalau kita komplain ya memang mereka terima ya. Sebenarnya kalau kontraktor itu lebih profesional, makanya mungkin harga biayanya lebih mahal. Lalu kekurangan nomor 3 adalah biasanya kalau pakai sistem ini adalah biayanya lebih mahal. Tentu karena kan memang ada buat operasional, apalagi kontraktor ya, mereka harus bayar biaya karyawan ya, bayar tukang gambar dan sebagainya, bayar pengawas pun iya gitu. Jadi begitu saja kekurangan dan kelebihan kalau misalkan kita menggunakan sistem borongan tenaga dan material. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal yang pengen teman-teman tambahkan pada video ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.